Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita teruskan materi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi kita. Kita akan meneruskan topik mengenai percabangan atau selection. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai selection. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan meneruskan bagian terakhir kita mengenai selection itu sendiri. Nah, jadi kita kembali lagi, kita mendiskusikan mengenai control statement, yaitu mengenai selection. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai selection tunggal dan ganda ya. Yang tunggal itu hanya kondisi true saja yang kita eksekusi. Kemudian yang ganda itu baik true ataupun false, atau ya bukan dan ya. Baik itu true ataupun false itu sama-sama akan kita eksekusi. Nah, kemudian di akhir pertemuan ya, itu ada 3 buah tugas, 3 buah soal yang mesti teman-teman kumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada tugas 1, ada tugas 2, soal 1, soal 2. Nah, jadi ini murni menggunakan selection berganda ya. Nah, baik itu selection berganda, baik itu kondisi true dieksekusi ataupun kondisi false-nya yang dieksekusi. Soal 3-nya mana, Pak? Nah, soal 3-nya itu nanti akan terjawab pada pertemuan hari ini. Nah, yang mencoba-coba buat kemudian benar itu akan saya berikan apresiasi. Yang mencoba buat tetapi salah juga saya berikan apresiasi. Yang penting kita berusaha. Nah, itulah yang dikatakan sebagai nilai nilai usaha. Nah, kita lihat progres bukan hasilnya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah soalnya buatkanlah flowchart dan pseudocode untuk menentukan bilangan terbesar dari 2 buah bilangan yang diinputkan. Nah, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada terminal star-nya. Oke. Kemudian katanya kita mesti menginputkan 2 buah bilangan ya, bilangan 1, bilangan 2. Kemudian kita gunakan selection ya. Apakah bilangan 1 itu besar dari bilangan 2? Jika bilangan 1 besar bilangan 2, maka yang paling besar itu adalah bilangan 1. Jika tidak, berarti yang paling besar itu adalah bilangan 2. Nah, cetaklah bilangan 1, bilangan 2, dan apa hasilnya. Mana yang terbesarnya gitu. Nah, jadi jadilah flowchart-nya seperti ini. Ya, input bilangan 1, bilangan 2, kita uji dengan selection apakah bilangan 1 besar bilangan 2. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya. Di sini teman-teman hati-hati, beberapa itu membuatkan sama dengan. Ingat, kita pseudocode berarti kalau dalam sebuah proses yang kita buatkan adalah tanda panah ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi has bil 1, else has bil 2. If tepat di bawah if berarti ini adalah kondisi true. Tepat di bawah else berarti ini adalah kondisi false. Nah, ada input, ada proses, inilah outputnya. Cetaklah bilangan 1, bilangan 2, dan has kita. Oke, nah ini kita uji nih. Misalkan bilangan 1-nya 2, bilangan 2-nya 3. Kita inputkan bilangan 1-nya 2, bilangan 2-nya 3. Apakah 2 itu besar? Apakah 2 itu besar dari 3? Jawabannya false. Maka hasnya adalah bilangan 2. Bilangan 2 itu berapa? 3. Nah, jadilah nanti itu yang dicetak adalah bilangan 2, bilangan 1 2, bilangan 2 3, yang paling besar atau hasnya adalah 3. Nah, tak percaya saya Pak, coba bilangan 1 yang besar. Oke, kita buktikan. Jadi misalkan
bilangan satunya 4, bilangan 2-nya 3. Jadi bilangan satunya ini seharusnya yang paling besar ya. Jawaban yang paling besar adalah bilangan 1. Kita uji. Kita masukkan bilangan satunya 4, bilangan 2-nya 3. Nah, apakah 4 besar dari 3? Ya. Apakah bil 1? Bil 1 4, besar bil 2, bil 2 3. Apakah 4 besar 3? Jika true, maka jawabannya adalah yang paling besar itu adalah bil 1. Nah, oke. Yang paling besar itu adalah bil 1. Bil 1 itu apa? Berapa nilainya? Bil 1 itu nilainya adalah 4. Nah, berarti flowchart yang kita buatkan ini sudah betul. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, apabila ada pertanyaan silahkan dikomunikasikan melalui grup kita ya, atau silahkan dibuatkan di komen di bawahnya. Oke, kita masuk soal yang kedua. Soalnya adalah buatlah pseudocode dan flowchart untuk menentukan bahwa bilangan yang valid adalah bilangan di rentang 1 dan 10. Di luar rentang bilangan ini berarti tidak valid. Nah, oke. Nah, gampang ya nomor 2 ini ya. Nah, jadi kita memanfaatkan operator relasional. Jawabannya akan jadi seperti ini. Jadi, bilangan yang valid adalah bilangan yang di rentang bilangan 1 sampai dengan 10. Jadi, kita buatkan di sini inputannya bilangan, kita buatkan selection-nya bilangan besar 0 and bilangan kecil sama dengan 10. Berarti maknanya selama bilangannya besar 0, berarti kita mulai 1 sampai dengan 10, maka dikatakan bilangannya valid. True-nya adalah valid. Di luar rentang bilangan ini berarti hasilnya atau bilangannya tidak valid. Nah, false-nya ya. Nah, kemudian kita buatkan sebuah output, ada bil, ada hash. Bilangan dan apa hasilnya? Hasilnya adalah valid atau tidak valid. Kita coba mengujinya dengan menggunakan data uji. Nah, ini misalkan bilangan satunya 7, bilangannya 7. 7 itu kan bilangan di rentang bilangan 1 sampai dengan 10 ya. Nah, kita ujikan. Apakah 7 besar dari 0? Jawabannya true. Apakah 7 kecil dari 10? Jawabannya true. True and true, hasilnya adalah true. Maka jawabannya adalah valid. Nah, misalkan lagi contohnya, bilangannya sama dengan 11. Apakah 11 besar dari 0? Nah, jawabannya true. Apakah 11 kecil dari 10? Kecil sama dengan 10? Jawabannya false. Nah, true and false berarti jawabannya adalah false. Maka jawabannya adalah tidak valid. Nah, seperti itu jawabannya teman-teman. Oke, soal 1, soal 2 ada yang benar semua? Oke, mudah-mudahan benar semua ya teman-teman ya. Nah, tidak ada yang salah, kemudian masih bisa mengikuti materi ini. Oke, untuk soal percabangan tunggal sama ganda, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, yang ada bertanya silakan dibuatkan di grup kita, nanti akan saya respon pertanyaannya. Atau silakan dibuatkan di komen di video YouTube ini. Nah, kita teruskan. Pak, kita ada soal 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jawabannya itu ada pada pertemuan ini. Saya akan apresiasi siapa-siapa yang mencoba menjawab soal 3 ini. Nah, ya kan? Yang kita tekankan itu kan kemarin itu adalah tidak ada yang salah ya. Yang salah itu adalah yang tidak mencoba dan tidak berusaha. Nah, oke. Kita diskusi dulu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada? Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya teman-teman ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal 3 jenis selection. Yang pertama adalah selection tunggal,
Selection tunggal itu berarti hanya kondisi true-nya saja yang kita eksekusi. Yang kedua ada selection ganda, ya. Selection ganda. Selection ganda ini baik kondisi true ataupun kondisi false itu sama-sama akan kita eksekusi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai multiple selection. Multiple selection itu ada dua jenis. Nah, yang pertama kita gunakan if else, kemudian kita gunakan switch case. Nah, penggunaan if else itu ada dua lagi. Nah, ada yang namanya nest selection, ya, selection yang bersarang. Ada namanya selection yang inner outer. Nah, yang mana itu? Nah, kita coba membahasnya. Jadi pada dasarnya itu hanya terdapat dua jenis seleksi. Tetapi yang namanya algoritma itu kan semakin bertumbuh, ya, semakin bertumbuh, semakin kompleks, yang kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu selection untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, bisa saja selection ini, struktur selection ini, itu kita kombinasikan satu dengan yang lainnya, bergantung bagaimana kita memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kemudian kemampuan, nah jadi yang ditekankan itu adalah kemampuan teman-teman, kemampuan logika seseorang dalam merancang, kemudian mengamati permasalahan yang ada, itu menjadi bagian yang penting pada pengembangan dari bentuk selection ini. Kenapa? Karena kesalahan terbesar itu terletak pada logika. Jadi salah kita menetapkan kondisi true ataupun salah kita dalam menetapkan kondisi false, maka akan berdampak program kita itu berjalan tidak seperti mestinya. Ada kejadian kayak gitu, Pak? Ada kejadiannya. Nah, oke. Kemudian nanti itu kita bisa saja mengkombinasikan selection dengan perulangan. Nah, nanti kita akan bahas nih setelah kita melaksanakan pertemuan UTS. Ada perulangan, kemudian kita kombinasikan dengan selection. Nah, jadi ini adalah sintak yang pertama kita, ya, sintak yang pertama kita untuk multiple selection. Nah, ini bentuknya adalah bentuk yang bersarang. Jadi ada if, kemudian kita buatkan kondisi, kemudian ada else if, kita buatkan kondisi. Nah, jadi kondisi true, kemudian else-nya masukkan kondisi jika false-nya. Nah, jadi kalau dalam bayangan kita ini berarti ada dua buah simbol decision. Kenapa gitu? Ingat rumus kita, kondisinya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Berarti kita menggambarkan dua buah simbol decision. Kondisi kita kurangi 1. Itulah banyaknya simbol decision yang kita buatkan. Nah, contoh soalnya kayak gini. Nah, ini adalah contoh satu kita. Contoh satu kita itu adalah soal nomor 3 kita di tugas yang kemarin. Jadi, kita diminta untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang kita inputkan. Nah, jadi kita buatkan kayak gini teman-teman. Nah, berarti opsinya kalau tidak bilangan satu yang besar, berarti bilangan kedua yang besar, atau bilangan ketiga yang besar. Nah, berarti kita dalam bayangan kita itu ada 3 buah kondisi, ya. Kalau tidak bilangan 1, bilangan 2, atau bilangan 3. Maka kita membuatkan simbol decision-nya ada 2. Ingat, kondisi dikurangi 1. Nah, jadi bentuk flowchart-nya yang pertama itu ada terminal star, yang kedua adalah kita inputkan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Kemudian kita uji apakah bilangan 1 besar dari bilangan 2, and apakah bilangan 1 besar bilangan 3. Jika kondisi ini terpenuhi, maka yang paling besar itu adalah bilangan 1. Nah, jika bilangan 2 itu besar dari bilangan 3,
maka yang paling besar itu adalah bilangan kedua. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, ya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang paling besar itu adalah bilangan ketiga. Nah, kemudian pada sisi outputnya kita munculkan output bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan mana yang besar. Nah, jadilah pseudocode-nya seperti ini. Ya, read bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. If bilangan 1 besar bilangan 2, and bilangan 1 besar bilangan 3, maka yang paling besar itu adalah bilangan 1. Oke, nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ada opsi apakah bilangan 2 atau bilangan 3 yang paling besar. Maka kita gunakan opsi apakah bilangan 2 besar bilangan 3. Jika bilangan 2 besar bilangan 3, maka yang paling besar itu adalah bilangan 2. Nah, else-nya kita buatkan, jika tidak terpenuhi 2 ini, berarti dapat kita simpulkan yang paling besar itu adalah bilangan ketiga. Jadilah else-nya adalah bilangan 3. Nah, kita cetak, oh saya ketinggalan nih ya, harusnya ada print bil 1, bil 2, bil 3, dan besar. Nah, kita uji. Ya, kita uji. Apabila diketahui bilangan 1-nya 2, bilangan 2-nya 7, bilangan 3-nya 5, bilangan berapakah yang paling di antara bilangan 1, 2, 3, bilangan manakah yang paling besar? Nah, di sini kita uji. Yang pertama, apakah bilangan 1 besar bilangan 2? Apakah 2 besar dari 7? False. Apakah 2 besar dari 3? False. Maka turun ke bawah dia. Ya, turun ke bawah dia. Apakah bilangan 2 besar bilangan 3? Nah, apakah 7 besar dari 5? Jawabannya true. Maka yang besar itu, bilangan terbesar adalah bilangan kedua. Bilangan kedua yaitu bilangan 7. Nah, silakan nih untuk membantu pemahaman teman-teman, coba teman-teman uji dengan menggunakan misalkan bilangan 1 yang paling besar, kemudian bilangan 3 yang paling besar. Nah, apabila teman-teman mencoba, saya jamin teman-teman akan memahami dengan gampang konsep seperti ini. Oke, lanjut. Kita teruskan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buatkan sebuah contoh yang kedua. Jadi kita diminta untuk menentukan grade. Grade itu seperti nilai huruf lah, nilai huruf dari sebuah nilai ujian yang kita inputkan. Nah, nilai A itu apabila di rentang nilai 80 sampai dengan 100. Grade B itu nilainya dari rentang 70 sampai dengan 80. Grade C itu rentangnya dari nilai 50 sampai dengan 70. Sedangkan grade D apabila nilai di bawah ini, ya, di bawah nilai 50. Nah, itu maknanya. Nah, mau dicoba-coba dulu? Silakan dicoba-coba dulu, silakan di-postkan video ini, dicoba dulu membuatkan flowchart-nya. Oke, jika sudah silakan di-playkan dan kita lihat apakah teman-teman sudah tepat membuatkan flowchart dan pseudocode-nya. Nah, jadilah flowchart-nya seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu kita inputkan nilai. Nah, kita inputkan nilai. Kita uji apakah nilai yang kita inputkan itu besar 80 dan nilainya itu kecil dari 100. Nah, kenapa begitu Pak? Kita buatkan nilai kecil dari 100. Bisa saja kita salah membuatkan nilai. Ya, salah membuatkan nilai. Misalkan 101, tidak mungkin kan? Kita mesti membatasinya bahwa nilai itu adalah di rentang 80 sampai dengan 100. Itu untuk mendapatkan nilai huruf A. Nah, oke. Kemudian, jika ini tidak terpenuhi, kita uji kondisi kita yang selanjutnya.
Apakah nilainya itu besar 70, N nilainya itu kecil 80? Oh, salah saya ini. Harusnya, oh iya betul. Apakah nilainya itu besar 70, N nilainya itu kecil 80? Jika betul, ya, jika terpenuhi, maka kondisinya adalah mendapatkan nilai huruf B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita uji lagi. Apakah nilainya itu besar 60, N nilainya itu kecil dari 70? Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka nilainya adalah C. Nah, jika kondisi 1, 2, 3 tidak terpenuhi, maka kita simpulkan yang akan kita munculkan adalah nilai D. Nilainya itu berarti di bawah nilai 50. Nah, seperti itu. Ini saya salah ini ya. Nanti silakan diperbaiki. Harusnya nilai besar 50 ini ya, bukan 60 tetapi 50. Nah, oke. Nah, kemudian kita munculkan ininya, kita munculkan outputnya. Berapa nilainya dan apa keterangannya. Nah, oke. Silahkan nih. Ada yang bisa menjelaskan uji flowchart ini? Nah, silakan dituliskan di komennya. Kalau bisa, coba simulasikan apakah nilai acak yang teman-teman masukkan, ya, yang teman-teman inputkan, itu mendapatkan nilai huruf A, B, ataupun C. Oke, nah, silakan dicoba-coba ya. Nah, oke, silakan dicoba-coba. Oke. Kalau yang ini maknanya adalah nest. Nest berarti ada else, ada if, kemudian ada else if. Bentuk kita selanjutnya adalah konsep inner outer. Jadi ini kondisi if, buatkan kondisi true-nya. Biasanya ini langsung nih, kondisi true-nya itu ada if lagi. Nah, jadi kayak gitu. Ada kondisi if, kemudian dalam kondisi if-nya ini ada if lagi. Nah, kemudian teman-teman dalam menetapkan else-nya pastikan ada pasang-pasangannya. Jadi jika if kurung kurawalnya itu kondisi true, maka kita buatkan else-nya untuk kondisi outer-nya. Jadi yang paling luar ketemu else yang paling luar. Yang dalam if ketemu dengan else yang di dalam. Saya ulangi. Ketika kita membuatkan outer inner selection, ya, pastikan teman-teman tepat dalam menetapkan kondisi mana yang menyatakan outer selection-nya, yang mana yang menyatakan inner selection-nya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Jadi kondisi ini kita katakan sebagai outer-nya. If outer-nya. Berarti pasangannya adalah else outer-nya. Dalam if ini biasanya itu ada if lagi. Nah, ini dia. Ini dikatakan sebagai if inner kita atau selection inner kita. Jadi jangan sampai salah dalam menetapkan kondisi else-nya. Nah, kakak kelasnya itu paling sering ketukar-tukar. Maksudnya adalah else outer tapi dibuatkan inner. Ada juga maksudnya adalah else inner tapi dibuatkannya adalah else outer. Nah, jadi saya wanti-wanti ya, hati-hati dalam menetapkan outer ataupun innernya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti di sini kita ada dua buah tingkat selection. Yang pertama adalah menentukan bilangan yang valid. Bilangan yang valid adalah bilangan yang berada pada rentang 1 sampai dengan 10. Nah, apabila kondisi yang kedua ini kan, apabila di rentang 1 sampai dengan 10, kemudian ada bilangan yang besar dari 5, maka kita katakan bilangan batas atas. Nah, sedangkan apabila bilangan tersebut kecil sama dengan 5,
dikatakan batas bawah. Berarti kita ada outernya rentang bilangan, innernya adalah bilangan batas atas ataupun batas bawah. Nah, oke, jadilah, oh ya, mau dicoba-coba dulu flowchartnya? Nah, silakan dicoret-coret dulu ya teman-teman ya. Silakan dicoret-coret dulu bagaimana bentuk flowchartnya. Silakan di-pause-kan video ini ya. Kemudian setelah di-pause-kan, nah, setelah selesai flowchartnya, silakan di-play-kan kembali supaya kita sama-sama belajar bagaimana bentuk flowchartnya untuk contoh kita yang ketiga ini. Oke. Nah, sudah? Nah, jadilah seperti ini bentuk flowchartnya. Oh ya, ini jangan teman-teman buatkan kotak ya. Ini membantu penjelasan kita saja. Bahwa yang saya kotakkan ini adalah if yang bagian innernya. Nah, yang bagian outernya adalah yang ini. Nah, jadi kita coba membuatkan ya, ada sebuah input bilangan. Apakah bilangannya besar 0, n bilangannya kecil sama dengan 10? Jika iya, nah jika bilangan ini betul, nah maka kita akan masuk ke inner selection-nya. Nah, apakah di antara bilangan yang telah kita inputkan ini itu besar dari 5, maka kita buatkan pesannya adalah batas atas. Jika kecil sama dengan 5, berarti kita buatkan pesannya adalah batas bawah. Nah, setelah itu kita munculkan outputnya adalah bilangan, keterangan. Berapa bilangannya dan apa keterangannya. Selesai. Nah, ini adalah outernya. Misalkan kita masukkan nilainya bilangannya 11. Apakah 11 besar dari 0? Jawabannya true. Apakah 11 kecil dari 10? Jawabannya false. Maka bilangan 11 itu langsung menuju else outernya. Maka kita munculkan pesan cek bilangan lagi. Nah, paham maksudnya gitu ya? Paham ya? Nah, mudah-mudahan paham di sini. Nah, jadilah bentuk pseudocode kita seperti ini. If yang ini pasangannya adalah else yang ini. If outer pasangannya adalah else outer. If inner pasangannya adalah else inner. Nah, jadilah bentuk pseudocode-nya seperti ini. Read bill, inputkan bilangan. Ya, jika bilangannya besar 0 dan bilangannya kecil sama dengan 10, kita uji lagi nih, apakah bilangannya itu besar 5 atau kecil sama dengan 5? Jika besar 5, maka kita buatkan keterangannya adalah batas atas. Jika dia kecil sama dengan 5, kita buatkan keterangannya adalah batas bawah. Nah, misalkan bilangannya adalah 8. 8 besar 0, true. 8 kecil sama dengan 10, true. Maka masuk ke selection ini. Apakah 8 besar 5? Jawabannya true. Maka kita buatkan 8 batas atas. Nah, gitu kan? Nah, misalkan 15. Kita inputkan bilangan 15. 15 besar 0, jawabannya true. 15 kecil sama dengan 10, jawabannya false. Maka ini tidak melalui ini lagi, tetapi langsung menuju ke bagian else-nya. Nah, langsung menuju bagian else-nya. Maka diminta untuk mencetak bilangan tidak valid. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ayo, silakan dibuatkan penjelasannya apa ya. Nah, siapa yang mau menjelaskan silakan dibuatkan di komen YouTube ini. Nah, dicoba-coba saja. Nah, bentuk dari multiple selection yang lainnya adalah case. Ada switch case. Nah, bedanya di sini hampir sama, konsepnya hampir sama. Antara if, else, itu pada dasarnya sama. Cuma
kalau case ini dia hanya menyatakan satu pilihan saja. Nah, kalau misalkan kita gunakan if ataupun else if, berarti ada opsi-opsi pilihannya kan. Nah, bilangan rentang 1 sampai 10, bilangan 70 sampai 80 dan lain sebagainya. Sedangkan kalau switch case itu opsinya satu saja. Misalkan hanya menyatakan pilihan satu itu TI, nah, itu SI dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk sintaksnya adalah seperti ini. Switch, berikan kondisinya. Kondisi ini sebenarnya adalah pilihan, sebenarnya adalah inputan kita. Nah, inputan kita. Kemudian kita buatkan case kondisi yang pertama, case kondisi yang kedua, break. Nah, else-nya adalah default ini. Jadi, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, maka kita kembalikan ke dalam bentuk kondisi default kita. Nah, ini penjelasan tentang case ini, cerita aja. Nih, kita masuk ke contohnya saja langsung. Ya, yang ini silakan dibaca saja ya, dibaca saja. Nah, ini adalah bentuk contohnya. Jadi, ini adalah contoh misalkan kita diminta untuk memberikan opsi. Pilih 1 berarti TI, pilih 2 berarti SI, pilih 3 berarti TK. Nah, ini kan tidak ada rentang bilangan 1 sampai 5, 10 sampai 7, 10 sampai 20 kan tidak begitu. Tetapi menyatakan kondisinya itu apa? 1 itu apa? 2 itu apa? 3 itu apa? Bukan rentang, tetapi langsung menuju apa opsi pilihannya. Maka selain kita menggunakan if, else if, kita juga dapat menggunakan switch case di sini. Nah, jadilah, tidak apa-apa lah, udah terlanjur. Ya, harusnya saya tanyakan dulu, saya minta dulu, postkan videonya dulu, bagaimana bentuk flowchartnya. Nah, jadilah bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, ini dia maknanya tadi, hanya satu opsi pilihan jawabannya saja. Tidak kita gunakan besar, kecil, dan lain sebagainya. Jadi ini dia. Yang pertama, kita inputkan pilihan, ya, kita inputkan pilihan. Kemudian kita berikan kondisinya, pil sama dengan 1, ini kondisinya 1 berarti. Kemudian jika true berarti pilihannya adalah TI, jika 2 SI, jika 3 TK, jika bukan 1, 2, 3, maka kita kembalikan ke dalam kondisi else-nya atau default-nya, kita munculkan tidak ada pilihan. Nah, kemudian kita munculkan output-nya adalah pilihan dan hash-nya. Nah, kurang lebih shadow code-nya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa setiap kita memberikan case, kita tambahkan break. Nah, jadi case 1, hash TI. Case 2, 2 ini berarti pil sama dengan 2 ya. Nah, hash SI, break. Case 3, hash TK, break. Kemudian default. Default berarti kita munculkan pilihannya, kita munculkan opsinya, kita munculkan outputnya adalah tidak ada pilihan. Nah, sekali lagi nih, silahkan dibuatkan di komen YouTube ini bagi yang ingin mencoba menjelaskan atau menguji flowchart yang telah kita buatkan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan apabila ada pertanyaan. Nah, jadi ini dia perbedaan antara if dan case. Nah, jadi yang pertama saya bacakan saja. Nah, kalau if seperti yang saya jelaskan tadi, itu operasinya logika, sedangkan case itu tidak. Nah, case lebih efektif apabila digunakan untuk logika seleksi lebih dari 2 kondisi. Nah, betul kan kayak tadi itu kan ada pilihan SI, TI ataupun TK. Nah, baik itu case ataupun if itu dapat saling mengkombinasikan. Nah, oke. Kemudian case tidak dapat melakukan pengecekan terhadap tipe data string ataupun kalimat. Bisanya karakter. Nah, oke. Jadi kita coba ya membuatkan tugasnya. Ada 2 buah tugas ya. Ada 2 buah tugas yang mesti teman-teman selesaikan ya.
Jadi 1, 2, 3 sudah kita kerjakan. Ini tugas keempat dan kelima. Nah, oke. Jadi yang keempat itu rentang nilai, ya, rentang nilai. Sekali lagi ini salah ini ya, harusnya pseudocode dan flowchart, bukan program. Membuat program itu nanti ketika kita masuk di kelas praktikum, ya. Implementasi rancangan kita itu kita buatkan di kelas praktikum. Nah, ini juga salah nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Harusnya itu flowchart dan pseudocode, bukan program. Nah, oke. Kemudian ini maknanya ada bangun persegi panjang, bangun lingkaran. Nanti di masing-masing case-nya ini itu ada proses input proses outputnya. Misalkan pilih satu persegi panjang, maka pada persegi panjang itu inputkan panjang, inputkan lebar. Apa prosesnya? Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian apa outputnya? Outputnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, hasil luasnya berapa. Begitu juga untuk bangun lingkaran. Nah, selain pilihan 1 ataupun 2, kita buatkan pesan tidak ada bangun ruang. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Paham ya apa yang dikerjakan? Nah, silahkan nih teman-teman buatkan ya, tugas ini dan dikumpulkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan dibuat pertanyaannya di grup kita atau dibuatkan komen pada channel YouTube ini. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.